Pertama aku terperangah ketika Nadia mengeluarkan buku dengan bungkus acak-acakan dari dalam tas hijau milik teman karibnya. Ia melirikku penuh tanda tanya. Kini kepalaku tertunduk jauh lebih dalam. Buku apa ini malah? Aku buka ya. Tanpa menunggu persetujuan, sahabatku itu membuka sampul robek bertuliskan, "Untuk lelakiku Arit," dengan pusaran air di pipinya, yang menjadi pembungkus buku bergambar anak itik itu. Baca sajalah Nadia. Suaraku tercekat. Bibir terasa sulit dikatupkan saat jemari Nadia memegang ujung buku hendak membuka halaman pertamanya. Dia menatapku sayu. Mata itu mengirimkan pesan-pesan masa lalu dari buku di genggamannya. Lalu, arus deras menghanyutkan ingatanku hingga bermuara pada pusaran air bernama kenangan. Wahai lelaki bernama Arit, pusaran itu membenamkanku jauh ke dasar sungai. Tulang belulang berserakan di sini. Entah itu milikku, milikmu, atau mungkin tulang-tulang berlumut itu adalah jaras dari bangkai-bangkai cinta yang hancur dimakan ulat. Aku berteriak tanpa suara. Hanya gelembung air berupa balon-balon sabun keluar dari mulut yang menganga. Kau tahu, Rit? Dalam setiap gelembung air itu ada kau, aku, cinta dan cita-cita. Dulu kau menumpangkan harapanmu agar cinta dapat mewujudkan mimpi-mimpiku. Karena kau bilang bahagiaku kebahagiaan pula untukmu. Mungkin waktu itu kau hanya tak ingin semangatku surut. Bahkan ketika kau katakan bahwa mimpi-mimpi dan segala imajinasi yang kubangun semuanya adalah realita. Karena apa yang orang bilang hanya mimpi, belum tentu mimpi juga bagi kita. Sebaliknya, apa yang kita anggap nyata, belum tentu nyata bagi orang lain. Kau membuatku kuat ketika melemah, bangkit ketika jatuh, dan tersenyum ketika kehilangan ide dari cerita-cerita yang kutulis. Kau berhasil meyakinkan cita-citaku menjadi penulis, Rit. Padahal kau tahu, aku hanyalah pujangga galau yang tak pernah mampu menulis lebih dari kegalauan. Aku mengerti. Sekali lagi, kau hanya bermaksud menghibur perempuan yang frustasi atas cinta cita-citanya. Apa kau pernah berpikir, Rit?
Jika nanti bahagia menepis kegalauanku, apa aku masih bisa menulisnya? Tidak, Rit. Tapi kau masih saja bersikeras. Kau ajarkan aku bahagia itu. Oh, Rit. Sungguh tak ada yang bisa kutulis tentang bahagia. Kau hanya tersenyum. Terlalu sabar menghadapi keluhku. Kau hadiahkan aku tempat-tempat yang indah, nyaman. Aku bersungut gundah karena masih saja tak sanggup menulisnya. Sedang kau lagi-lagi hanya tersenyum. Ludahku telan. Kupandangi raut senyummu. Itu dia, Rit. Pantas saja begitu sulit bagiku menulis bahagia. Sebab ia telah menggenang di lesung pipimu. Ya, lesung pipi yang selalu membuatku rindu. Hingga penaku tak mampu mengguratkan tinta untuk menulis bahagia. Tentu saja kau tidak bodoh, Rit. Begitu yakin dirimu dengan cita-citaku menjadi penulis itu. Sayang, di ujung kegigihan, cinta kau korbankan demi impianku. Kau pergi karena kau paham betul perihal bahagiaku bersamamu. Aku tahu kau hanya ingin aku menulis lagi lewat kegalauan. Saat bahagia yang menggenang pada lesung di pipimu tak lagi denganku. Kau salah, Rit. Situasi ini hanya membuatku terjepit dalam kepedihan. Sakit. Kenapa waktu itu tak kau paksa saja aku menulis semua maumu? Apa kau tidak punya inisiatif membujukku agar tak lama-lama menghabiskan waktu memandangi senyummu? Aku terlalu egois, Rit. Aku saja yang tidak mengerti. Tak sepantasnya kau disalahkan dalam hal ini. Aritku terlalu baik. Tulus menaruh kehidupan dalam cita-citaku. Terkenang pulakah kau seperti aku mengingat segalanya, Rit? Di dasar sungai ini aku kini, Rit. Masih menggigil menyaksikan tulang-tulang bekas kenangan kita yang membangkai. Maafkan aku. Harapan yang kau tumpangkan masih mengawang di atas kepalaku. Tanpamu, kini aku hanya bisa menulis kepedihan dalam buku bergambar anak itik. Cerita memang tak pernah berhenti kutulis. Tapi kau harus tahu bahwa di sini aku tak lagi mengerti. Entah tulisan-tulisan ini bagian dari cinta, langkah menuju cita-cita, ataukah sebenarnya tulisan ini
hanya pelarian dari kesepian. Di tempat ini pun, aku mulai mengerang sesak. Bluk. Gelembung terakhir yang keluar dari erangan perihku, membawakan senyum berhiaskan lesung di pipimu. Kuarahkan jemari hendak menyentuhnya. Apa ini, Rit? Aku takut. Bulatan-bulatan air ini sama sekali tidak pecah. Lesung pipimu berubah pusaran air mengerikan. Dadaku sesak, tersengal. Terlalu lama terbenam tanpa oksigen. Teriakku masih tanpa suara. Pusaran air jelmaan lesung pipimu menghisap segalanya. Mengulum tulang-tulang kita yang berlumut. Menyedot air yang membenamkanku bersama kenangan. Pekiku kemudian melengking, memekakkan. Tungkai mulai lemas. Sendi-sendi tak lagi mampu menyangga tubuh setelah dirasuki cita-cita yang membenamkan cinta. Cinta yang mungkin kau, atau lebih tepatnya kita, korbankan. Jerihnya, Rit. Kemala, untuk apa buku ini disimpan? Oh, bukan apa-apa, Nat. Senyum kupaksakan hadir di wajah yang syarat akan kenangan. Masihkah dirimu mencintainya malah? Aku hanya diam, namun sesungguhnya mengiyakan hal itu. Nadia menggosok lenganku seperti menenangkan. Saat itu, seketika ku sadari, cinta Arit membuka mataku untuk menetap dan menatap lebih jauh. Senyum di bibirku kali ini terasa begitu sempurna. Bukan lagi topeng yang menutupi kepedihan dan kekecewaan ketika lesung pipi lelaki yang memutar arus lalu menenggelamkan segalanya. Hanya saja, cinta yang masih pekat di hatiku menggiring cita kembali menggenang. Tapi tak lagi dalam kegalauan. Ya, tak lagi dalam kegalauan yang kau sisakan lewat kepergian. Kini, cita-cita itu berada tepat pada lesung di pipi kananku. Arit, meski cinta memang telah terbenam lewat dalamnya pusaran air di pipimu, namun cita-cita yang terbangun dari sebuah cinta kini menggenang pada dangkalnya lesung di pipiku. Kau telah memilih untuk pergi. Dan aku kini memilih untuk meneruskan cita-cita yang pernah kau titipkan. Terima kasih untuk semuanya. Lelaki
yang rela mengorbankan cintanya demi bintang terang yang menyala di atas kepalaku. Desahku membatin dalam dekapan hangat sahabatku, Nadia. Junila WR 2 Lesung Pipi 2015.